Mari kita sambung berdoa dan ikhlas. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat Tuhan pada malam hari Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkumpul di sini untuk memuji dan belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kami akan gunakan sebagai dari firman Tuhan dan buat hari kita kamu agar kami dapat fokus, agar kami dapat menerima Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik teman-teman. Di sini mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Oke, baiklah di sini kita akan membacakannya secara responsorial yang dimulai dari saya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadamu. Demikian, apakah hendamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sedia-dianya bagi Tuhan Allah semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan bangsa-bangsa dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencapai nyawa. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang belah gunung dan memecahkan bibir batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah api itu datang api angin sepoi-sepoi batang. Setelah sudah Elia melihatnya, ia menghubungi pertanyaan dengan jiwanya, lalu pergi keluar dan berdiri di kubur itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah hendak di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja sedia-dianya bagi Tuhan Allah semesta, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan bangsa-bangsa dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencapai nyawa. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Oke. Karena luar biasa, di sini saya mau mulai dengan SBQ. Jadi di sini saya mengundang untuk pemuda-pemudi untuk berdiri. Nah, jadi SBQ ini punya adalah Tuhan berkata. Ya, kalau bisa depresi jangan ya.
menemukan perahu mainan yang kembali ke tepi sungai. Nah, jadi suatu hari ada seorang pemuda, ia membuat sebuah perahu dari kayu. Ia membuat perahu dari kayu. Nah, ia sangat bergembira membuat perahu ini. Nah, pada saat perahu ini sudah jadi, dia membawa perahu ini ke danau. Ia membawa ke danau dan ia meletakkannya di atas air. Tapi apa yang terjadi? Karena ada angin, maka perahu itu jauh dari dia. Di situ dia sedih, dia takut, dia khawatir. Kenapa? Karena perahu itu udah jauh dari dia. Karena dia udah capek-capek keluar, tapi dia ingin mau mencoba. Tapi mencoba itu kalau bisa perahunya itu kembali kepada dia. Tapi tidak. Tapi apa yang dilakukan dia itu? Ia mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada temannya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih tinggi. Nama temannya yaitu Daniel. Iya, nama temannya yaitu Daniel. Nah, tapi pada saat dia ingin membantu, apa yang dilakukan Daniel? Kita fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Oke. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia bukan langsung mengambil perahu itu. Bukan. Oleh teman-teman, kita fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, ia bukan langsung mengambil perahu itu, tapi ia mengambil batu kerikil yang melempar batu itu ke sungai tersebut, ke danau tersebut. Nah, kalau kita lempar batu pasti ada ombak kan? Nah, jadi ombak inilah yang mendorong perahu ini untuk ke tepi danau tersebut, sehingga pemuda ini dapat mengambil perahu tersebut. Nah, jadi teman-teman, masuk dari ilustrasi itu mengingatkan kita bahwa terkadang dalam hidup kita merasa seperti perahu yang terbawa arus yang jauh dari tujuan kita. Namun Tuhan seperti dari yang tadi, dia menggunakan cara yang tidak diduga untuk membawa kembali ke tempat yang aman. Nah, jadi mungkin kita merasa dihajar, disiksa, tetapi setiap pencobaan itu seperti batu yang dilempar tadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, melalui ilustrasi ini juga menghantarkan kita untuk lebih memahami firman Tuhan yang sudah tadi kita bacakan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14 dengan tema Tuhan memegang kendali hidupku. Nah, jadi kita kembali ke naskah kitab kita yang tadi sudah kita baca, yaitu menceritakan tentang kisah Nabi Elia. Nah, berarti kalau kisah Nabi Elia ini sebenarnya udah tidak asing lagi kita dengar, teman-teman. Nah, jadi Nabi Elia ini pertama saya mau memberikan arti Nabi Elia ini. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut Eliyahu, artinya Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Elisa atau Elias. Jadi adalah seorang nabi di kerajaan Israel utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Nah, jadi teman-teman, Nabi Elia ini adalah terkenal nabi yang pemberani, nabi yang sangat setia kepada Tuhan, nabi yang perkasa. Kenapa dikatakan nabi yang perkasa? Coba teman-teman. Tadi kalau kita baca dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai ayat 8, di situ menceritakan bahwa Nabi Elia ini seorang yang pemberani, yang dimana ia berani melawan 456 Baal. Bayangkan. Nah, dengan dia seorang diri, dia berani melawan 456 Baal. Nah, jadi dan karena bersama Tuhan memberikan kemenangan kepada Nabi Elia. Ia memberi kemenangan kepada Nabi Elia. Tapi kalau orang kan kalau mendapat kemenangan pasti
Izebel ingin membalas dendam kepada Nabi Elia. Izebel ingin membalas dendam kepada Nabi Elia. Dia ingin membunuh Nabi Elia, sehingga Nabi Elia ini ketakutan. Dia ketakutan, dia khawatir, dan pada saat itu karena ia ketakutan, dia depresi, ia melarikan diri. Melarikan diri kemana? Ke Gunung Horeb. Ke Gunung Horeb. Nah, di situ di Gunung Horeb itu ada dua. Di situ ia bersembunyi. Nah, pada saat itu ia berdoa kepada Tuhan. Tapi lucunya doa yang dia ingin bilang kayak gini, teman-teman. Tuhan, aku pengen mati. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Kenapa Elia berdoa ia pengen mati? Karena memang pada saat itu orang yang setia sama Tuhan pada saat itu hanyalah Nabi Elia. Hanya Nabi Elia. Nah, jadi di situ untuk menjawab isi doa dari Nabi Elia ini, kita bisa lihat di ayat 9 tadi, yang dimana pada saat itu Tuhan melihat Nabi Elia di gua itu. Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Kata Tuhan. Nah, dengan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, kalau ditanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, jadi di situ saat Tuhan berbicara kepada Elia dan menanyakan itu, dan pertanyaan ini mendorong Elia dan merenungkan tindakan dari pertanyaan ketika Tuhan menanyakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, jadi pada saat Tuhan bertanya seperti itu, Tuhan menginginkan Nabi Elia ini untuk mencurahkan isi hatinya. Dia ingin Nabi Elia ini tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dia. Nah, jadi teman-teman, melalui dari kisah ini yang menjadi aplikasinya di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, yaitu mencari waktu beristirahat dan pulih. Yang artinya dari kisah Nabi Elia ini, pada saat Nabi Elia itu melakukan sebuah perjalanan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb, di situ Tuhan memberikan sebuah makanan dan minuman kepada Elia agar Elia ini tetap kuat, agar fisiknya itu tetap stabil. Nah, bisa aja kan Tuhan membiarkan Nabi Elia ini begitu saja, tapi Tuhan tidak mau, teman-teman. Tuhan tidak mau mendengarkan, Tuhan tidak mau membiarkan Nabi Elia itu sendirian. Karena begitu juga di dalam kehidupan kita, di saat kita itu di dalam sebuah masalah, di dalam sebuah kebimbangan, tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Ya. Ada amin? Amin. Oke. Jadi untuk menutup firman kita, di sini saya ada pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan ini pertanyaan yang berhubung. Kenapa saya akan berhubung? Jadi teman-teman saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan ini. Jadi pertanyaan nanti akan dibacakan oleh teman-teman bagian pendapatannya. Jadi saya sudah berikan pertanyaan ini oleh warna ini. Jadi sebelum tadi teman-teman masuk, saya sudah memberikan ya, benar. Pertanyaannya, apa yang kamu dapat melalui kisah Nabi Elia? Ini yang dapat dari kisah Nabi Elia adalah saya ingin tetap setia kepada Tuhan. Oke, tangan. Nia, boleh Gak apa-apa, ini sebenarnya teman-teman kita mau sharing dan berbagi tentang pengalaman sebenarnya. Oke.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagai isi dari firman Tuhan, yaitu mengenai tentang kerja. Saya Tuhan melalui kesadaran diri ini, kami dapat lebih percaya akan Tuhan, lebih